Beberapa hari terakhir, media sosial ramai dengan potongan video yang menampilkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dalam video tersebut, ia tampak menyebut bahwa guru adalah beban negara. Potongan singkat itu langsung viral. Banyak yang marah, kecewa, bahkan menyebarkannya dengan komentar pedas. Tapi, benarkah Sri Mulyani benar-benar mengatakan hal tersebut? Atau jangan-jangan ada konteks lain yang terpotong? Mari kita telusuri pelan-pelan, agar kita bisa melihat fakta sebenarnya di balik isu yang sedang ramai ini. Pertama-tama, Kementerian Keuangan langsung memberikan klarifikasi. Kepala Biro Komunikasi Kemenkeu, Dini Surjantoro, menyatakan dengan tegas, video itu adalah hoaks. Sri Mulyani tidak pernah mengatakan kalimat bahwa guru adalah beban negara. Potongan yang beredar hanyalah hasil suntingan yang dipelintir dari pidato aslinya. Lalu, apa isi pidato aslinya? Pidato tersebut disampaikan di Institut Teknologi Bandung pada Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia, tanggal 7 Agustus tahun 2025. Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani berbicara mengenai berbagai aspirasi masyarakat yang masuk ke Kementerian Keuangan. Salah satu yang paling sering muncul adalah tentang gaji guru dan dosen yang dinilai masih rendah. Beliau menyampaikan bahwa kebutuhan anggaran pendidikan terus meningkat dari tahun ke tahun. Disinilah letak masalahnya. Sri Mulyani menjelaskan bahwa APBN kita memiliki keterbatasan. Menaikkan gaji guru dan dosen tentu butuh dana sangat besar. Pertanyaannya kemudian, apakah seluruh kebutuhan itu harus sepenuhnya ditanggung oleh negara? Atau, adakah peran lain yang bisa dilakukan? Misalnya oleh masyarakat, pihak swasta, atau lembaga pendidikan itu sendiri. Kalau kita lihat lebih dalam, mengapa potongan video semacam ini mudah viral? Ada beberapa alasan. Pertama, isu tentang guru adalah isu yang sangat sensitif. Guru dianggap sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, sehingga siapapun yang terlihat merendahkan guru, otomatis akan menuai hujatan. Kedua, masyarakat kita sering melihat potongan video tanpa mengecek konteks aslinya. Ditambah lagi, teknologi deepfake dan editing video saat ini sudah canggih sekali. Isu ini bukan sekadar kontroversi biasa, ada dampak nyata yang muncul. Banyak guru di daerah merasa tersinggung, kecewa, dan mempertanyakan mengapa pemerintah menganggap profesi mereka beban. Padahal, sekali lagi, itu bukanlah pernyataan resmi Sri Mulyani. Kedua, isu ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik kepada pemerintah. Dan ketiga, hoaks semacam ini membuat diskusi substansial tentang anggaran pendidikan justru tenggelam oleh emosi dan amarah. Lalu bagaimana dengan Sri Mulyani sendiri? Awalnya, beliau memilih diam ketika isu ini dibahas di DPR. Namun, melalui akun media sosial resminya, Sri Mulyani akhirnya menegaskan video itu manipulasi. Ia juga mengajak masyarakat untuk lebih bijak bermedia sosial. Jangan mudah percaya pada potongan video yang tidak jelas asal-usulnya. Di tengah kontroversi ini, publik berharap pemerintah mampu memberikan klarifikasi yang jernih. Guru seharusnya ditempatkan sebagai mitra strategis dalam membangun kualitas manusia Indonesia, bukan hanya dilihat dari sudut pandang beban anggaran. Kedepan, diskusi mengenai pendidikan dan anggaran perlu melibatkan semua pihak, pemerintah, akademisi, masyarakat, dan tentunya para guru itu sendiri. Hanya dengan dialog terbuka, kita bisa menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan. Lalu bagaimana dengan Sri Mulyani sendiri? Awalnya, beliau memilih diam ketika isu ini dibahas di DPR. Namun, melalui akun media sosial resminya, Sri Mulyani akhirnya menegaskan video itu manipulasi. Ia juga mengajak masyarakat untuk lebih bijak bermedia sosial. Jangan mudah percaya pada potongan video yang tidak jelas asal-usulnya. Jadi, apakah benar Sri Mulyani menyebut guru sebagai beban negara? Jawabannya, tidak benar. Video yang viral adalah hasil suntingan dan hoaks. Faktanya, beliau sedang mengangkat persoalan serius, bagaimana cara negara membiayai pendidikan dan menaikkan kesejahteraan guru tanpa membebani APBN secara berlebihan. Sekarang, bagaimana menurut kalian? Apakah seluruh biaya pendidikan memang harus ditanggung negara? Atau perlu ada sistem lain yang lebih berkelanjutan? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share dan subscribe agar tidak ketinggalan fakta menarik lainnya.